Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, wa a'azzani wa a'azzakumullah. Alhamdulillah, malam ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan menelaah kitab Tazkiyatun Nufus. Kita akan melanjutkan bab asbabu hayatil qalbi wa aghdiyatuhu an-nafi'ah. Sebab-sebab hidupnya hati atau sebab-sebab yang bisa menjadikan hati hidup, ya, dan makanan-makanannya yang bergizi, yang bermanfaat. Biasanya kalau makanan bermanfaat itu kita gunakan kata bergizi, ya. Jadi bisa diterjemah makanan-makanan hati yang bergizi. Sebagaimana fisik kita ini butuh makanan yang bergizi, hati pun demikian. Ketika fisik yang afiah, badan yang afiah berpadu dengan hati yang mati, bisa dibayangkan amat mengerikan. Makin setiap saat bertambah keburukannya. Tapi bisa dibayangkan seorang mukmin yang badannya sehat, afiah, hatinya salimah, hatinya hidup sehat, pasti hidupnya itu akan produktif, ya, membuahkan amal-amal yang disukai dan diridhai oleh Allah, bertambah terus kebaikannya. Nah, kita sampai pada pembahasan ini, sebagiannya sudah kita pelajari, ya. Pertama, zikrullahi azza wa jalla. Yang kedua, tilawatul Quran. Ini juga sudah kita telaah. Maka akan kita lanjutkan yang ketiga, yaitu al-istighfar. Di awal ini disebutkan zikrullah, itu nomor 1. Kemudian kedua, tilawatul Quran. Tapi ternyata dalam pembahasan itu disatukan. Sehingga al-istighfar yang akan kita pelajari malam hari ini adalah, di situ disebutkan nomor 2 gitu, ya. Ya, atau tidak ada nomornya di situ. Tidak ada nomornya, ya. Kalau di kitab itu aslinya nomor 2. Karena pembahasan tentang zikrullah wa tilawatul Quran dijadikan satu, ya. Kalau di kitab aslinya ini al-istighfar nomor 2, padahal di awal pembahasan disebutkan itu nomor 3. Baik. Mari kita telaah apa yang dipaparkan oleh Fadilatul Syekh Dr. Ahmad Farid hafizahullah. Al-istighfar ini sudah tidak asing lagi, ya. Bab ini begitu sering disampaikan di berbagai kesempatan. Bab ini dekat banget dengan kehidupan kita sebagai seorang muslim. Dan bab ini memang harus kita praktekkan dalam hidup kita. Bagian dari umur kita ini adalah untuk beristighfar. Kenapa? Kenapa kita harus beristighfar? Karena ketika kita mencermati diri kita, melihat diri kita,
berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita yang kadang-kadang bersih bajunya, bersih kulitnya, bahkan kadang-kadang wangi. Wangi itu juga relatif ya. Ada yang wangi banget, ada yang wanginya awet dari pagi sampai malam, ada yang wanginya sebentar. Kenapa? Ya karena minyak wanginya 10.000 yang dari pagi sampai malam. Nah, bahkan kadang-kadang semua bagian tubuhnya ini sudah diperhatikan kesuciannya, kebersihannya, mulutnya, ketiaknya, bagian-bagian yang lain ya. Tapi ingat, kalau masalah dosa, kita ini berlumuran dosa. Atau keberatan. Keberatan kalau saya ungkapkan seperti itu. Nah, kalau antum keberatan, jangan keberatan sama saya dong. Keberatanlah sama siapa? Rasulullah yang bersabda kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Baik. Maka bab ini sekali lagi sebelum kita kaji di majelis ini, mudah-mudahan kita orang yang sudah gencar, sudah rajin beristighfar. Baik. Al-istighfar wa huwa talabul maghfirah. Istighfar adalah memohon ampunan. Berasal dari istaghfara yastaghfiru, istighfar, memohon ampunan. Mohonnya kepada siapa ampunan itu? Kepada Allah. Kenapa kita mohon ampun kepada Allah? Karena Allah yang Maha Pengampun. Jadi kalau ada seorang hamba mohon ampun kepada Allah itu tepat banget. Cuman kalau kesalahan-kesalahan yang ada kaitannya dengan sesama manusia, untuk mendapatkan ampunan dari Allah, dia harus dapat maaf dari orang yang dianiaya, dizalimi. Maka biasanya mohon maaf kepada orang yang dia telah berbuat salah kepadanya. Memohon ampun, mohon maaf itu kepada orang yang seseorang itu berbuat salah kepadanya adalah supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal maghfirah ya wiqayatu syarrin wa wiqayatu syarrid dzunub ma'a satriha. Maghfirah sendiri bermakna perlindungan dari keburukan dosa, penangkal dari keburukan dosa. Jadi kalau orang berbuat maksiat kok nggak dapat ampunan, ini bahayanya besar banget. Tapi kalau dia memohon ampun dan diijabah, berarti ada penangkal, ada apa istilahnya ya, pelindung dari bahaya dosanya. Ma'asatriha, dan disertai pengampunan atau disertai penutupan, maksudnya ditutupi oleh Allah. Ya, tidak dibuka oleh Allah, tidak disebarluaskan. Nih, jadi kalau kita mengucapkan astagfirullah, saya mohon ampun kepada Allah, mohon ampunan supaya dosa-dosa saya ini tidak membahayakan saya, ya, dan juga supaya dosa ini ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau dosa kita ini dibongkar oleh Allah, gimana? Habis kita. Ada ungkapan itu kalau dibongkar ya, kalau seandainya kita berbuat maksiat itu menimbulkan bau. Maksiat yang menimbulkan bau itu apa? Khamr. Ya. Orang itu kalau mabuk gitu habis minum khamr, ya kan, bau kan mulutnya. Nah. Tapi kalau maksiat-maksiat yang lain dilakukan sembunyi-sembunyi, nggak ada orang yang tahu, nggak menimbulkan bau. Seandainya ya, kita ini setiap berbuat maksiat menimbulkan bau, kita di masjid ini nggak betah, kita sudah muntah-muntah semua, kita mabuk. Alhamdulillah ditutupi oleh Allah. Ya. Kalau menimbulkan bisul,
Kira-kira setiap saya melakukan perbuatan dosa menimbulkan bisul. Itu bisul saya dari ujung kepala ini sampai kaki. Ya, apalagi di zaman sekarang. Kalau kita berbuat maksiat dengan mata kita timbul bisul, dengan telinga kita timbul bisul. Waduh, udah nggak ada tempat lagi ini, penuh, sudah penuh. Alhamdulillah, itu tidak terjadi. Tapi bukan berarti tidak ada bahayanya nanti dulu. Bahaya maksiat itu di hati. Setiap berbuat maksiat menorehkan titik hitam. Nah kalau terus ya nanti membentuk lapisan. Kalau hati sudah terlapisi oleh noktah-noktah sauda, titik-titik hitam bekas maksiat, hati menjadi keras, mati, bisa lebih keras daripada batu. Baik. Waqad katsura dzikrul istighfari fil Qur'an, dan banyak disebutkan istighfar, masalah istighfar dalam Al-Qur'an. Nah, banyak. Fataratan yu'maru bihi ka qaulihi ta'ala. Sekali tempo diperintahkan untuk beristighfar seperti firman Allah Ta'ala, wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Mohon ampunlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini khabar, ini berita dari Allah tentang kemaha luasan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengampun. Memerintahkan hamba-hambanya untuk bertaubat, beristighfar, memohon ampun. Wa taratan yamdahu ahlahu atau yumdahu ahluhu, dan sekali tempo pelakunya dipuji oleh Allah. Orang yang beristighfar dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang maksiat ada yang dipuji enggak? Orang di saat dia melakukan maksiat itu ada yang dipuji oleh Allah enggak? Hah? Enggak ada maksiat kok dipuji. Maksiatnya pasti. Tapi kalau dia setelah berbuat maksiat, kemudian dia istighfar, tidak peduli dosanya itu sebanyak apapun. Kalau dia beristighfar, bertaubat, dipuji oleh Allah. Ya. Allah senang hambanya yang mau beristighfar, ridha dengan beristighfar. Wal mustaghfirina bil ashab, dan yang memohon ampun di waktu sahur. Ada dua ya. Pertama kali tadi disebutkan bahwa asalnya ini berawal dari rincian bahwa di dalam Al-Quran masalah istighfar ini banyak disebutkan. Baik, satu tadi buktinya. Sesekali atau sekali tempo Allah perintahkan untuk beristighfar. Sekali tempo kita temukan ayat Allah memuji hamba-hambanya yang istighfar. Wa taratan yudhkaru annallah, sesekali atau kadang-kadang diingatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang yang memohon ampun kepadanya. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Barang siapa yang berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya, menganiaya diri ini berbuat maksiat, kemudian dia memohon ampunan kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini yang dikutip ya. Jadi sudah terbukti kalau masalah istighfar ini atau beristighfar itu banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Dicontohkan 3. Berarti sudah cukup ya. Ini sudah membuktikan bahwa beristighfar itu banyak disebutkan dalam Al-Quran. Sekali tempo diperintah untuk beristighfar.
atau ya hamba-hamba Allah ini diperintah oleh Allah untuk beristighfar. Sekali tempo pada tadi Allah memuji orang yang beristighfar. Sekali tempo Allah mengkhabarkan bahwa orang-orang yang beristighfar memohon ampun kepada Allah diampuni dosa-dosanya. Masih ada yang tidak disebutkan, termasuk balasan orang yang memohon ampun itu tidak hanya diampuni dosanya, tapi dikasih anugerah-anugerah, bonus-bonus tambahan yang sangat menggiurkan. Dikaruniai anak, dikaruniai rizki yang lapang, yang melimpah, ya. Dan tidak usah heran. Tadi kan di awal disebutkan al-istighfar itu artinya mohon ampun. Tapi mohon ampun ini kepada Allah. Allah itu maha luas rahmatnya, asy-syakur, yang maha memberi balasan yang melimpah ruah atas amal yang sedikit. Mohon ampun, tapi tidak hanya dijanjikan ampunan, dikasih tambahan-tambahan, anugerah tambahan, pemberian tambahan. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Masyaallah. Itu bonus-bonus yang diberikan oleh Allah untuk hambanya yang istighfar. Ya. Baik. Yang tidak disebutkan di sini ya. Wa katsiran ma yuqranu al-istighfaru bi dzikri taubah. Sering kali disebutkan istighfar bersama taubat atau berdampingan dengan taubat, dipadukan, disandingkan dengan taubat. Sering ya? Sering nggak? Hah? Benar? Tergantung. Kalau orang itu tiap hari kupingnya disumpel musik dari bangun tidur sampai tidur lagi, memang ada diingetin istighfar dan taubat? Ya nggak ada bakalan. Tapi kalau orang itu meluangkan waktu untuk baca Quran, meluangkan waktu untuk dengerin khutbah, dan yang berkhutbah ini orang yang benar-benar sayang kepada kaum muslimin, selalu mengingatkan hal-hal yang baik, ya, memperingatkan hal-hal yang buruk, pasti ketemu. Benar ini. Mari kita beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Jadi seringkali istighfar dipadukan dengan taubat. Ya, benar kan? Baik. Nah, kalau berpadu atau digabungkan istighfar dengan taubat, fayakunul istighfaru hina idzin ibaratun an talabil maghfirati bil lisan. Ya. Maka istighfar ketika itu berarti ungkapan untuk memohon ampunan dengan lisan. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Wa taubatu ibaratun an al-iqla'u 'anidz dzunub bil qalbi wal jawarih. Ya. Sedangkan tobat atau adapun tobat adalah mencabut dosa-dosa, ya, dari hati dan anggota tubuh. Jadi kalau istighfar sekali lagi disebutkan bersamaan dengan taubat, maka istighfar itu lebih mengarah kepada ucapan yang berisi memohon ampun kepada Allah. Ya, berarti diucapkan astaghfirullah, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau misalnya rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, itu juga mohon ampun ya.
Atau Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Atau ada yang disebut dengan sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka, dan seterusnya. Itu namanya sayyidul istighfar. Dikatakan sayyidul istighfar karena di dalam lafaz ini tuh terkandung sekian banyak hal-hal yang istimewa, bukan sekedar mohon ampun. Maka faedahnya luar biasa kalimat ini. Baik. Ini kalau dikembangkan ya. Tadi cuma disebutkan secara ringkas bahwa taubat itu adalah ibarah anil iqla' anid dzunub bil qalbi wal jawarih. Taubat itu adalah menghentikan atau mencabut perbuatan-perbuatan dosa dari hati dan anggota tubuh. Ini kalau kita merujuk kepada kitab Riyadhus Shalihin bab at-taubah, itu ada syarat-syarat taubat yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Ada 3. Kalau dosa terkait dengan Allah. Apa? Al-iqla ini. Kemudian an-nadm. Nyesel. Tidak mungkin ada taubat tanpa penyesalan. Kalau ada taubat tanpa penyesalan, meskipun air matanya tumpah, itu air mata biawak apa buaya biasanya? Apa tokek? Biasanya itu apa? Air mata buaya. Tapi kalau air mata itu memang mengucur, berawal dari tadi? An-nadamah, menyesal, merasa bersalah, kemudian sampai bisa nangis. Wah, ini luar biasa, nilainya luar biasa, ya. Kemudian ada bertekad al-azmu alla ya'uda ilaih, bertekad tidak mengulangi lagi. Itu yang namanya taubat. Jadi tidak semua orang yang berhenti dari maksiat itu otomatis dikatakan taubat. Taubat itu harus ada tadi menghentikan al-iqla', stop, kemudian menyesal, atau mungkin lebih ininya menyesal dulu ya, nyesal dulu baru akhirnya berhenti dan bertekad tidak mengulangi lagi. Sekarang misalnya ya, ada orang sudah jalannya itu sudah bongkok-bongkok. Dulu itu mantan apa ya? Sebutnya apa? Bajingan ya. Bajingan itu aslinya, saya pernah membaca penjelasan, itu profesi. Bajingan itu sebenarnya dulu ya kayak kalau pilot itu orang yang menerbangkan pesawat, kalau kereta namanya apa? Masinis, gitu kan? Nah, kalau mobil supir. Bajingan itu yang ini dokar itu loh, andong, strike kalau di nama saya. Iya kan? Tapi hati-hati, kalimat itu sekarang bergeser menjadi umpatan. Tapi nggak tahu, itu saya sering itu lihat ada tulisan di motor-motor itu stiker bajingan. Maksudnya apa itu? Seneng dikati bajingan atau gimana? Saya nggak tahu maksudnya. Saya juga nggak sempat tanya, kenapa kamu pasang stiker tulisan di bajingan misalnya. Misalnya nih, ada orang masa lalunya itu hitam banget, kelam banget. Usianya sudah tua, sekarang tuh jalannya bongkok-bongkok. Nah, otomatis dia udah nggak bisa ini lagi. Orang begitu mau maksiat apa? Nyolong ayam aja udah nggak berani lah. Udah ini. Waktu mudanya itu Masya Allah, zaman dulu itu jambret ya. Bawa RE King itu udah nggak pernah ketangkep. Kan dulu kita kenal RE King itu motor jambret kan. Memang larinya juga kenceng banget. Dan yang punya banyak waktu itu jadi nyamar tuh nggak kelihatan. Nah, kalau jambret pakai Vespa gampang gini, soal Vespa itu jarang ininya. Kemudian sekarang udah nggak ngapa-ngapain, tapi tidak ada rasa menyesal dengan dosa-dosanya masa lalu. Nah, maka orang begini ini tidak dikatakan taubat. Ya, bahkan kalau mungkin itu ya, kalau saya masih muda, saya akan lanjut perbuatan maksiat saya ini karena hanya usianya yang sudah tidak memungkinkan. Maka yang namanya taubat itu antum bisa bayangkan sangat mendalam. Ada penyesalan, ada tekad tidak mengulangi lagi, ada tekad stop daripada. Nah,
Sekarang kalau misalnya orang ini parah banget, langganan berbagai macam dosa besar, ya mabuk, ya judi, ya zina. Kalau seandainya tobatnya itu tidak serentak, dimulai dari biangnya dulu, homer, karena mabuk ini biang apa? Biang kebejatan. Dia mulai dari situ, mabuknya dulu dia tinggalkan. Nah, tidak serentak, diterima nggak? Bertobat dari sebagian dosa, diterima. Ya, dimulai dari tidak harus. Kan kadang-kadang ada orang itu parah banget, langganan hampir puluhan dosa besar. Kalau tobat brek itu sekali, berat banget. Dia mulai dari satu nanti nyusul. Bertobat dari sebagian dosa itu sah tobatnya. Ya, alhamdulillah. Kemudian ada satu lagi. Kalau dosa itu ada kaitannya dengan sesama, itu tidak cukup 3 syaratnya. Ditambah satu lagi, istihlal, minta dimaafkan. Nah, ini tolong perhatikan. Kadang-kadang ada orang itu hidupnya Masya Allah, berani banget berbuat dosa sama Allah dan juga jahat sama orang. Bahkan kadang-kadang orang itu bukan orang jauh, jahat sama emaknya, sama bapaknya, sama kerabat karibnya, sama tetangganya. Allahu Akbar. Udah nggak ada ihsannya sama Allah, nggak ada ihsannya sama manusia. Yang parah itu kadang-kadang begini, ini adalah ngakunya beragama Islam. Sementara Islam itu memerintahkan ihsan kepada Allah, ihsan kepada sesama manusia. Orang yang faham masalah ini ya, berarti dosa kepada manusia itu untuk mendapatkan ampunan dari Allah, prosedurnya lebih rumit. Ya. Ada ulama yang mengatakan orang menghadap Allah dengan memikul 70 dosa yang langsung terkait dengan Allah. Itu lebih ringan dibanding dengan dosa sekali dosa kepada manusia. Makanya orang-orang yang faham agama ini diterapkan ekstra hati-hati kepada Allah dan juga ekstra hati-hati terhadap sesama manusia. Tolong, jangan malu-maluin. Kita mengaku beragama Islam tapi biang kerok. Kerjaan yang ganggu orang, nyakitin orang, dolimin orang. Ini hisabnya berat banget di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada tambahan lagi, ini yang dicantumkan oleh Imam An-Nawawi. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menambahkan 2. Sehingga yang kaitannya dengan Allah itu harus ada 5 syarat. Yang kaitannya dengan sesama manusia berarti 4 ditambah 2 jadi 6. Apa itu? Ikhlas. Dan waktu bertaubatnya itu masih di waktu yang diterimanya taubat. Karena ada saatnya telat. Ini ada orang punya dosa dengan Allah. Dia sudah nyesel, sudah bertekad menghentikan bertekad tidak mengulangi lagi. Tapi dilakukan di saat telat. Nyawanya sudah sampai di sini. Namanya gorgoroh. Kalau kita ini masih sehat belum gorgoroh ya. Dan orang tidur ngorok itu bukan gorgoroh itu namanya. Tidur ngorok mendengkur. Ini mau mati. Nyawanya sudah dekat. Nyawa itu keluar dari jempol kaki apa keluar dari ubun-ubun? Dari ubun-ubun kan. Kalau sudah sampai di sini tinggal menjalar. Keluar dari ubun. Telat. Pintu tobat telat secara umum kapan? Kapan? Matahari terbit dari tempat terbenamnya. Kalau nanti sudah terjadi, berarti orang kafir masuk Islam telat. Nggak ada gunanya. Orang-orang Islam yang ahli maksiat pengen bertobat telat, sudah tidak ada manfaatnya. Ini ilmu tentang tobat itu tolong diingat-ingat, tobat itu ada terlambatnya.
Jadi kalau kita sekarang ini misalnya masih saja ditipu oleh musuh bebuyut kita, kamu masih muda, entar aja. Memang nggak ada anak muda mati. Memang yang mati itu harus tua dulu. Begini-begini jarang kan didengarkan. Anak-anak muda yang begini-begini pada nongkrong di kafe-kafean itu atau kafe beneran yang katanya tebel. Dengar nggak nasihat seperti ini? Ada nggak? Dengar nggak mereka nasihat seperti ini? Enggak. Dengar adzan nggak? Dengar insya Allah. Dengar. Tapi ada keinginan untuk merespon adzan nggak? Ya kalau yang sampai waktu isya dia masih di situ ngopi, apa lagi misalnya. Di kafe itu dijual gorengan nggak? Hah? Nggak tahu. Kalau saya udah telat, saya udah tua. Antum yang muda-muda? Nggak pernah. Alhamdulillah, nggak level. Ya, antum bayangin. Seakan-akan orang muda itu nggak bakalan mati. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah itu pernah menyapa di majelis beliau, ya ma'syar syuyukh, mada yuntadharu bi zar'i idza balagh. Kayak kalau sepokan kayak engkong, apa yang ditunggu kalau tanaman itu sudah tua? Apa? Kacang tanah kalau sudah tua, panen. Padi kalau sudah tua, panen. Jagung kalau sudah tua, panen. Ya kan? Mereka menjawab al-hasad. Jadi kalau ada orang tua umurnya 60-an, misalnya kan sudah tua ya. Menurut ini kita sepakat orang tua. Saya tua, antum tua, mana lagi? Di luar sana, Pak. Kemudian nggak inget panen, nggak inget mati. Kerjaannya itu mancing melulu misalnya. Kerjaannya itu, apalagi yang menolak tua. Umurnya sudah 60 itu kayak bocah aja, maksudnya lagaknya, gayanya itu masih, aduh, ini lupa daratan dia. Makanya kalau ada orang tua, sudah tua, ibadah aja enggak, ini kelewatan banget. Mau berapa lama lagi kamu begitu di dunia ini? Itu kan? Tapi nanti dulu anak-anak muda ya jangan buru-buru asik, enggak disinggung-singgung. Nanti dulu siapa bilang? Ya ma'syarus syabab, inna zar'a qad tudrikuhul aha qabla an yablu. Wahai anak-anak muda, ketahui nak ya, dek, kan sepuh manggil ini ya dengan penuh kasih sayang. Ketahui ya bahwa tanaman itu kadang-kadang diserang hama, tidak sampai tua. Ada padi diserang hama, nggak sampai tua. Bahkan ketika bunting itu, padi itu namanya bunting ya, gendut sudah dimakan hama. Apa biasanya itu apa? Ulat atau apa ya? Ya kan? Itu langsung mati. Jadi anak muda juga mungkin mati. Apalagi kalau dia tidak taat kepada Allah. Dia tidak sayang sama badannya. Allah perintahkan makan yang halal, minum yang halal, dia masukin barang-barang yang haram, rusak badannya. Maksiat itu akan merusak badan. Bahkan ada maksiat itu yang sekarang ini, ahli maksiat itu kalau dijejer, orang-orang yang kena aid, yang terjangkit aid itu kalau dijejer, banyak. Cuman sekarang ini saya sudah jarang mendengar berita tentang penderita aid. Kalah dengan berita-berita kekinian. Camkan baik-baik. Ya, baik. Itu kalau dikembangkan ya, kalau di sini tadi disinggung secara ringkas perbedaan antara istighfar dengan taubat. Karena taubat itu ada waktu terlambatnya. Oh ya, ini juga termasuk ayat ini. Maka di dalam Al-Quran kita temukan wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Bersegeralah kalian meraih ampunan dari Rabb kalian
dengan beristighfar, dengan bertobat, dengan menjalankan amal-amal ibadah yang ada fadilahnya, diampuni dosanya. Dan itu banyak banget. Alhamdulillah, wudhu menghapus dosa, sholat 5 waktu menghapus dosa, dzikir ba'da sholat menghapus dosa, jumatan menghapus dosa, puasa Ramadan menghapus dosa. Kemudian apalagi haji, Masya Allah. Haji mahal ya bagi kita, tapi orang yang mampu haji jangan sayang duitnya. Karena barang siapa yang haji, dia tidak melakukan rafas, tidak melakukan kefasikan, pulangnya seperti ketika dia lahir dari rahim ibunya. Clear. Masya Allah. Dosa sumbernya banyak. Tapi setelah kita pelajari agama ini, ternyata sebab-sebab ampunan itu juga banyak. Alhamdulillah. Nah, baik. Segera meraih ampunan. Kalau kita ingin meraih ampunan melalui sholat, itu memang harus segera. Apalagi sholat itu ada waktu-waktunya tertentu. Jam segini ini orang belum sholat maghrib misalnya. Gimana Pak Nok? Tadi dia manjakan entar. Maghrib tadi dia sudah ada. Sudah dengar adzan, cuman entar. Tidak ada apa? Sampai jam segini belum bisa meng-KO entar itu. Sebentar lagi masuk isya lewat. Bahkan kalau kita bicara sholat berjamaah, kira-kira kalau orang itu entar-entarnya 40 menit, sampai 40 menit itu dia belum sholat. Kemudian dia pengen sholat berjamaah ke Babu Taubah, Kemang. Ada di sana itu sholat isya itu sampai 40 menit belum qomat. Kalau ada itu juga tidak tiap hari, mungkin karena lagi ada kajian dimundurkan. Tapi umumnya nggak ada. Masjid-masjid sepanjang pinggir Jalan Raya Narogong, di waktu sini waktu isya misalnya jam 7:05. Ada orang itu entar sholat isya sampai 7:30 dia belum sholat isya. Kemudian pengen jamaah nyari. Mulai dari Masjid MK sana ke sini saya kira-kira nemukan nggak 40 menit di Bekasi ini, di tempat kita ini belum menyelenggarakan sholat berjamaah, belum ada ini. Rata-rata sudah bubar itu ya kan? Jedanya 10 menit antara adzan iqamat, sholatnya 10 menit, zikirnya 10 menit, 3,5 jam rata-rata sudah bubar. Maka hati-hati dengan entar. Ya, ini pasukan iblis, pasukan elitnya iblis. Sampai ada seorang ulama salaf yang mengatakan uhadzirukum saufa. Aku ingatkan kalian tentang saufa. Saufa itu entar. Ya, fa innahu akbaru junudi iblis. Saufa itu adalah pasukan iblis yang paling spesial, yang paling besar, paling istimewa. Korbannya banyak banget. Berapa banyak orang yang seharusnya utangnya lunas, tapi karena entar gak lunas. Atau bahkan kadang-kadang seharusnya itu sudah nyicil berapa puluh kali gitu ya, karena entar akhirnya sekalipun belum. Bisa jadi urusan utang gak beres karena entar. Urusan sholat gak beres karena entar. Bayar puasa gak beres entar. Orang mau tobat entar. Akhirnya gak jadi tobat. Maka memerlukan apa itu bahasanya gercep ya, gerak cepat, wasari, jangan entar melulu. Ya, entar ini yang membuat umur kita itu kosong, ditambah lagi malas dan lemah. Makanya Rasulullah SAW berlindung dari al-ajiz wal kasal. Apa bedanya malas dengan lemah? Kalau lemah itu memang nggak berdaya. Kalau ajiz, orang ini sebenarnya kuat tapi malas. Kalau malas, tidak ada keinginan, badannya sehat tapi malas, nggak ada keinginan. Beda dengan lemah. Lemah itu memang tidak berdaya. Dua hal ini kalau menjangkiti seorang muslim, ya, maka hidupnya jadi apa? Ya, apa bahasanya? Kempos, kopong. Ya,
Tapi kalau ini berhasil disingkirkan, diganti dengan al-hirs, semangat, ya, serius, sungguh-sungguh, insya Allah. Bahkan kadang-kadang 1 menit itu kita manfaatkan untuk kebaikan, itu sudah banyak. Kalau kita istighfar 1 menit, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Berapa kira-kira? 10 dapat? Kalau cuman astagfirullah, dapat nggak? Dapat. Dan itu ada di dalam catatan amal kita. Tayyib. Adzan ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Wa hukmul istighfari ka hukmid du'a. Hukum istighfar itu seperti hukum doa. Fa insyaallahu ajabahu wa ghafara li sahibihi. Jika Allah berkehendak, Allah mengijabahnya. Masalah doa ya. Doa itu kalau hamba berdoa, kalau doanya diterima oleh Allah, berarti diijabah permohonannya. Demikian juga istighfar. Kalau istighfar ini diterima oleh Allah, maka wa ghafara li sahibihi. Maka Allah mengampuni orang yang beristighfar. Jadi bayangin ya, kalau orang itu doa dan istighfarnya enggak didengar oleh Allah. Karena di dalam dirinya banyak penghalang. Termasuk penghalang doa, penghalang istighfar, penghalang diijabahnya istighfar apa? Badannya dimasuki makanan yang haram, minuman yang haram. Itu menjadi penghalang. Baik. La siyama idza kharaja min qalbin munkasirin bidzunub. Terutama jika istighfar itu keluar dari hati yang remuk redam karena perbuatan dosa. Maksudnya orang ini melakukan dosa, kemudian menyesal, hatinya hancur lebur, takut banget sama Allah, sama azab Allah. Ini istighfar yang istimewa. Aw sadafa sa'atan min sa'atil ijabah, atau bertepatan dengan salah satu waktu diijabahnya doa dan istighfar. Kal ashar, seperti di waktu sahur menjelang fajar. Wa adbaris salawat, dan sesudah sholat. Ada yang tidak disebutkan oleh penulis di sini antara adzan dan iqamat. Itu juga waktu mustajabah. Kemudian adbaris salat, adbaris salawat, itu kadang-kadang ada doa yang dibaca masih di dalam sholat. Ya, di dalam sholat. Jadi adbar itu ada 2 pemahaman. Ada masih di dalam sholat, membacanya sebelum salam atau sesudah sholat. Tapi kalau istighfar, istighfar setelah salam. Berapa kali? 3 kali. Kalau rajin sholat, berarti tabungan istighfar sesudah sholat, rajin sholat dan rajin mengamalkan istighfar sesudah sholat. Itu setiap hari 15 kali. Itu yang dari situ saja. Sebulan berapa? Mikir ya. Kalau duit pasti cepet banget. Ya, kalau orang dikasih kesempatan oleh Allah istiqamah 40 tahun. Mungkin ya 40 tahun itu ya, enggak pernah tinggal sholat 5 waktu. Setiap selesai sholat selalu astagfirullah, astagfirullah. 3 kali setiap selesai sholat, dilaksanakan secara istiqamah dalam rentang 40 tahun. Antum hitung nih. Nanti antum ketemu jumlahnya, subhanallah. Itulah hebatnya amal yang dilakukan secara kontinu, terus menerus, atau bahasanya istiqamah meskipun jumlahnya sedikit. Itu baru istighfar. Belum yang lain, tasbih, tahmid, takbir, tahlil. 100 kali setiap selesai sholat. Berarti tabungannya setiap hari 500. Komposisinya ada tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Masya Allah. Dalam waktu yang sama juga, seorang muslim setiap selesai sholat 5 waktu, dia istiqamah dzikir ba'da sholat dalam rentang waktu. Berapa itu tabungannya?
Begini-begini nggak jarang yang merenungkan ya. Tapi kalau dengar orang kaya, Elon Musk, asetnya sekarang sekian ribu triliun. Pesaingnya siapa namanya? Bill Gates ya, misalnya ya. Itu kadang-kadang, wow, duit segitu banyaknya. Wow, betapa nikmatnya punya. Wah, siapa bilang? Belum tentu nikmat. Cobalah sesekali itu yang dihitung-hitung itu jangan dunia, tapi kita alihkan kepada hal seperti ini. Kalau sehari kita berhasil ketemu sama muslim, kita menyalami 10 orang, minimal setahun berapa orang salam kita yang ada di buku catatan itu. Kalau sehari baca 1 lembar Al-Quran, 1 halaman, kalau 10 tahun rutin berapa huruf. Mari kita latih diri kita itu untuk minat terhadap amal-amal soleh. Tapi awas, kalau sudah beramal juga jangan kepedean. Nanti kalau sudah beramal kita mengharap kepada Allah, ya mudah-mudahan diterima. Baik. Jadi kalau istighfar ini dilakukan dengan hati yang hancur lebur, menyesal karena perbuatan dosa, bertepatan dengan waktu ijabah, ya maka hasilnya adalah tadi wa ghafara li sahibihi, pelakunya akan diampuni oleh Allah. Sebagaimana doa ya, kalau ini dengan sepenuh hati, bertepatan dengan waktu ijabah dan juga syarat-syarat yang lain dipenuhi, maka diijabah. Jadi Allah menjanjikan ijabah itu kadang-kadang difahami sepotong. Seakan-akan pokoknya hamba yang berdoa dalam keadaan apapun itu diijabah. Padahal di dalam agama kita ini juga disebutkan mawani'ul ijabah. Penghalang-penghalang ijabah itu harus juga kita lihat. Jangan hanya nagih melulu. Gimana sih Allah, saya sudah doa kok. Nah iyalah nggak didengar, orang badanmu penuh dengan penghalang. Ya kan? Iya. Biasanya orang-orang kalau ngelamar kerja itu, yang ngelamar kerja ya, supaya diterima, itu biasanya Masya Allah ya, benar-benar diperhatikan semuanya. Sampai pakaiannya yang jarang pakai, ini yang biasanya cuma pakai kaos oblong gitu ya. Kalau mau melamar biasanya pakai beli baju apa? Putih, kemudian pakai celana ini rapi gitu dengan harapan diterima. Ini mohon kepada Allah kadang-kadang nggak diperdulikan keadaannya. Cuman apa? Nagih. Cuman yang diingat Allah mengijabah. Padahal Nabi SAW juga menjelaskan orang yang perutnya, yang badannya penuh dengan makanan haram, bagaimana doanya bisa dijabah. Makanya beragama jangan gagal faham lah, jangan sepotong-sepotong, termasuk dalam masalah doa ini. Wa yurwa an Luqman, dan diriwayatkan dari Luqman. Sampai jam berapa Pak Nur? Kalau 7:30? Kelamaan? Hah? 10 menit. Wa yurwa an Luqman annahu qala li ibnihi, dan diriwayatkan dari Luqman bahwasanya beliau berkata kepada putranya. Luqman ini orang hebat. Bukan nabi, tetapi diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an, menjadi teladan bagi para bapak sampai hari ini. Dan teladannya itu legendaris. Ya, enggak bakalan basi. Ini salah satunya. Tapi ini tidak dikisahkan dalam Al-Qur'an ya. Cuman diriwayatkan Luqman itu ngajari anaknya begini. Annahu qala li ibnihi, bahwasanya beliau berkata kepada putranya, ya bunai, wahai anakku sayang. Ya. Bunai itu adalah tasghir dari ibnun. Ayah itu bisa memanggil anak ya beni. Ya beni. Wahai anakku. Tapi kalau ya bunai, ini namanya tasghir. Ini untuk menunjukkan ketika manggil itu penuh dengan kasih sayang. Sehingga tepatnya diterjemah wahai anakku sayang. Orang tua yang menyayangi anaknya, insya Allah baliknya anak ini juga hormat kepada, berbakti kepada orang tua. Iya. Ini kadang-kadang ada ayah itu kasarnya sama anak itu luar biasa. Anak dia itu kadang-kadang disapa dengan nama binatang-binatang hina. Padahal itu anaknya sendiri. Nah kalau anaknya cerdas, ini bukan bercanda ya, kadang-kadang itu memang serius gitu. Hah?
Nah kalau saya ini bapak apa? Kalau misalnya sekedar contoh, begini nih di luar itu kadang-kadang enteng banget, ya. Ayah itu manggil anaknya, monyet. Kalau anaknya cerdas lah, kalau saya monyet bapak apa? Nah, makanya Nini ya tolong antum-antum yang sudah jadi bapak, hati-hati kalau ngomong. Ya, anak itu disayang dengan harapan, ya, anak ini tumbuh kembang beradab. Anak yang biasa dikeplakin bapaknya, ditabokin, pukulin kepalanya. Kira-kira gimana? Tumbuh kembang menjadi anak yang gimana? Bisa dibayang. Lipat teladan ini. Wahai anakku sayang, awid lisanaka. Nak, biasakan lisanmu ya. Mengucapkan Allahumma firli. Nak, kamu biasakan lisanmu mohon ampun kepada Allah. Allahumma firli, ya Allah ampunilah aku. Fa inna lillahi sa'atun la yuraddu fiha sa'ilun. Karena Allah memiliki satu waktu, saat waktu-waktu yang orang yang memohon pada waktu itu tidak akan ditolak permohonannya oleh Allah. Jadi kalau kita misalnya gitu ya, kita mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian ucapan ini sepenuh hati bertepatan dengan waktu ijabah, diijabah oleh Allah. Kadang-kadang orang beristighfar itu dirangsang dengan sesuatu yang menakutkan. Begitu ya umumnya ya. Iya. Ada nggak kira-kira ini ada pagelaran musik yang hingar-bingar kemudian orang astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau ada itu hebat banget. Di saat begitu dia ingat Allah itu. Biasanya umumnya kalau begitu ya kepancing dia ikut nyebur, ikut joget. Tapi kalau lihat ke sesuatu astagfirullah, ngeri. Ya, lihat air bergolak-golak di panci. Dia ingat air neraka. Jangankan panasnya air neraka, air ini saja kalau nyiram badan saya itu gimana? Astagfirullah, astagfirullah. Di dapur dia lihat ini. Antum pernah masak nggak di dapur? Bikin mie instan itu airnya golak-golak kan? Itu kalau orang beriman dia lihat mie golak-golak itu airnya, itu terangsang ingat neraka. Kalau mie ini nggak seberapa panasnya. Tapi neraka itu panasnya 70 kali lipat ya misalnya. Masih ada nggak yang begini ini? Nasihat ini kan Luqman. Sekarang ini guru-guru yang ngajari anak-anak orang Islam itu loh di sekolah-sekolah itu. Ingetin nggak? Nah ini waktu duhur ya pada sholat. Ada? Mudah-mudahan ada. Yang kita khawatirkan itu kalau sudah ada orang tua tidak peduli begini ini. Di tempat sekolahnya juga tidak peduli begini ini. Kisaran teman-temannya juga tidak ada yang peduli begini ini. Jadi apa? Urip tapi nggak ingat istighfar, nggak ingat ibadah. Gimana? Tayyib. Waqala Al-Hasan Al-Basri mengatakan, aksiru minal istighfari fi buyutikum. Perbanyak istighfar, memohon ampun di rumahmu. Apalagi? Di mana lagi? Wa ala mawaidikum, dan di meja makan kalian. Kemudian wa fi turuqikum, dan di jalan-jalan kalian. Wa fi aswaqikum, dan di pasar-pasar kalian. Wa fi majalisikum, dan di majlis-majlis kalian. Wa ainama kuntum, dan dimanapun kamu berada. Intinya Imam Hasan Al-Basri ini menasihati kita, mengajari kita umat Islam ya, supaya istighfar sebanyak-banyaknya. Dimanapun, kecuali di tempat yang tidak layak, kita sedang buang air. Itu nanti istighfarnya ketika kita keluar. Ghufranak, aku mohon ampunanmu ya Allah, aku mengharap ampunanmu. Tayyib. Kenapa Imam Hasan Al-Basri itu mengajari kita ini, apa ya bahasanya ini apa Pak Nur? Memberanjang istighfar, menjaring di sini kita beristighfar ya. Fa innakum ma tadruna mata tanzilul maghfirah. Karena kamu tidak tahu kapan turunnya ampunan. Siapa tahu kalau ketika kita di jalan istighfar, ketika itulah istighfar kita yang mendatangkan turunnya ampunan, kita akhirnya beruntung. Ya. Tayyib.
Wa ani bin Umar radhiyallahu anhu maqal. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau berkata, inna kunna lana'udda li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahid mi'ata marrat yaqul rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Ya. Ibnu Umar mengatakan, sungguh kami benar-benar menghitung di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini nggak ada ya kutipannya ya? Nggak ada Pak Nur? Di sini kitab aslinya ada. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, inna kunna lana'udda li Rasulillah fil majlis wahid mi'ata marrah yaqul. Sungguh kami benar-benar pernah menghitung, ya, Rasulullah dalam satu majlis itu mengucapkan 100 kali. Apa yang diucapkan oleh beliau? Kalimat istighfar. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Rabbi ghfirli, ya Allah, wahai Rabbku ampunilah aku, wa tub alayya, dan terima taubatku, innaka antat tawwabul ghafur, sesungguhnya engkau maha penerima taubat lagi maha pengampun. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Lafadznya begini. Enggak tahu di riwayat yang lain. Antum pernah baca ini? Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Ya, belum. Nah, ini salah satu lafaz memohon ampun. Yang baca ini tadi siapa? Rasulullah. Rasulullah itu punya dosa kayak kita apa enggak? Enggak. Tapi begitu gencarnya. Nah, kalau Rasulullah yang maksum, yang sudah diampuni dosa-dosanya, yang sudah jelas dijanjikan oleh Allah diampuni dosanya, masih segencar ini, kira-kira itu pantasnya kita ini berapa? Itulah hidupnya Rasulullah. Kalau Rasulullah ngurusi dirinya sendiri itu simple, dah pasti masuk surga. Pertama kali masuk surga. Tapi Rasulullah itu alhamdulillah tidak hidup untuk dirinya sendiri. Beliau itu dikukuhkan oleh Allah sebagai teladan. Sehingga dalam masalah istighfar kita juga, bahkan kalau katanya waras ya, waras. Maksudnya benar-benar waras, itu dengan mengetahui Rasulullah segitu gencarnya istighfar, kita akan, kalau kita waras itu berarti cerdas, ya kan? Waras akalnya, pasti kita termotivasi, ya Allah, kalau Rasulullah SAW aja segitu gencarnya, saya meneladani beliau. Saya kepengen juga dapat ampunan, ya. Padahal beliau itu sudah diampuni dosa-dosanya, mestinya itu, ya. Tapi memang biasanya kita ini sulit untuk diajak berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi kalau urusan dunia, masya Allah, ya, kita panas, nggak mau kalah sama orang lain urusan dunia, ya. Baik. Dah sampai di sini dulu. Nanti insya Allah pertemuan berikutnya insya Allah selesai, bahkan sudah masuk ke bab berikutnya, yaitu doa. Doa, ya. Doa. Antum berani nggak berdoa kepada Allah? Berani nggak? Ada orang yang nggak berani berdoa kepada Allah, ngepon Ustadz, tolong doain. Nah, kamu kenapa nggak berani? Kenapa? Banyak dosa. Lah memang Ustadzmu itu nggak banyak dosa. Saya sering kalau di suatu pertemuan, ya namanya biasanya di sini kan biasanya itu diminta untuk doa gitu ya. Kalau saya itu selalu saya ingetin, alhamdulillah. Saya ingetin, tolong kaum muslimin wal muslimat, urusan doa itu jangan ngebon Ustadz. Jangan hanya kerjaannya itu amin-amin saja. Manfaatnya kan jalur yang dibuka oleh Allah itu untuk berdoa. Orang tua berdoa, ibu berdoa, anak berdoa, semua berdoa.
Ambil kesempatan yang dibuka oleh Allah lebar-lebar ini. Ada orang yang kadang-kadang prinsipnya aneh. Saya nggak berani berdoa kepada Allah karena saya bukan siapa-siapa. Sebagaimana saya kalau mau ketemu presiden kan susah. Saya harus lewat orang-orang, memang orang dekatnya, ajudannya. Nah itu kan presiden. Doa ini jangan diumpamakan seperti rakyat jelata mau ketemu raja atau penguasa. Allah sendiri yang membuka. Nah iyalah kalau misalnya di dunia ini, apalagi presiden sekarang itu ya, kalau semua orang dikasih kesempatan ini. Ada nggak presiden yang di Jakarta itu berani naik baji sendirian? Itu untuk keselamatan beliau. Tapi untuk doa jangan pernah punya prinsip seperti itu. Ya. Kita memohon kepada Allah. Nah kalau kita tahu bahwa di antara sebab doa itu adalah makan makanan yang, ya kita jadikan motivasi untuk meninggalkan yang haram. Ya, ini kadang-kadang kita ini aneh. Ya, sudah tahu kalau makanan yang haram itu menghambat doa. Akhirnya kita tidak berani berdoa karena merasa diri kita ini. Tapi kita tidak mau tobat. Gimana? Mestinya kita bertobat dari makanan-makanan yang haram, minuman yang haram, kemudian kita mengangkat tangan nangis-nangis kepada Allah. Apalagi doa orang tua itu mustajab. Ya, jangan ngebon ustadz melulu. Ya, manfaatkan sebagian waktu kita itu untuk tadarruk. Insyaallah nanti bulan depan sudah masuk bab doa karena istighfar tadi tinggal sedikit ya. Karena tadi ada momen yang bagus sekali untuk mengingatkan tentang syurutut taubah tadi loh. Tadi di situ kita agak lama karena yang disebutkan di sini simple ya. Dan alhamdulillah tadi sudah saya sebutkan itu hitung-hitung murojaah, mereview dan mengingat-ingat kembali yang sudah sering kita pelajari. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.